Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf saya nggak diberi judul, maka bingung ini mau ngasih judul. Nanti kalau umpamanya dari panitia minta kita mengkaji tema apa, monggo. Nanti konsep kepemimpinan di dalam Islam. Ini seri beberapa hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan di dalam Islam. Kita mulai dari yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bahwa jabatan menjadi pemimpin itu adalah amanah. Ini konsep yang pertama. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Dari Abu Dzar, dari sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar itu termasuk yang pertama minas sabiqinal awwalin, termasuk sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, itu Islam masih minoritas, dakwah Islam itu masih sembunyi-sembunyi, belum berani terang-terangan. Karena waktu itu memang dakwahnya Rasul itu ya banyak dihalangi oleh tokoh-tokoh masyarakat di Mekah. Kalau kita bahasakannya, orang-orang kafir Quraisy itu sangat menentang dakwahnya Nabi Muhammad. Mengapa dakwahnya Nabi Muhammad itu menyalahkan keyakinan yang sudah mungkin berpuluh-puluh tahun mereka yakini, yaitu penyembahan terhadap berhala. Agama Nabi Muhammad ini menyalahkan penyembahan terhadap berhala, yang satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah dan ibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama tauhid ini sangat ditentang, yang karena mereka sebelumnya biasa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Islam itu masih sembunyi-sembunyi dakwahnya, sahabat Abu Dzar ini ketika masuk Islam, langsung dia masuk ke Masjidil Haram dan menyatakan keislamannya. Saya mengikuti ajarannya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa yang terjadi? Babak belur. Jadi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dikeroyok sama orang-orang yang waktu itu di Masjidil Haram yang masih penuh dengan berhala. Ada sekitar 3.600-an berhala waktu itu di dalam Masjidil Haram ini. Beliau babak belur. Untungnya itu ada yang tahu bahwa Abu Dzar ini berasal dari Ghifar. Hati-hati. Ini dari Bani Ghifar ini. Bani Ghifar itu waktu itu terkenal jago perang. Ini kalau dari mereka nanti mati satu, kita bisa berperang dengan Bani Ghifar ini. Akhirnya selamat ini sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi sudah babak belur. Itulah keberanian beliau di dalam menyatakan keislamannya, di mana waktu itu Islam masih minoritas, dakwah Islam masih sembunyi-sembunyi. Kira-kira ketahuan Muslim itu mungkin ditangkapi waktu itu, kira-kira begitu. Lah ini sahabat Abu Dzar ini yang sehebat itu tadi, saya gambarkan ini sebagai gambaran betapa hebatnya beliau ini tadi, menyatakan keislamannya meskipun masih minoritas. Qala, beliau berkata, qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ala tastakmiluni. Rasul, mbok saya itu engkau jadikan apa kek? Bekerja untuk menjadi seorang pejabat. Minta kepada Rasul. Karena umat Islam waktu itu kira-kira sudah menguasai beberapa daerah. Maka waktu itu sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasul. Rasul, yo saya dikasih jabatan lah di mana gitu. Untuk menjabat di mana. Ini pertanyaan Abu Dzar kepada Rasulullah. Qala, maka Rasul menjawab, fa dharaba biyadihi ala mangkibi.
Maka Rasul memukul dengan tangan beliau, menepuklah bahasa kita itu. Ala mangkibi, ke pundakku. Jadi ketika sahabat Abu Dzar, "Mbok aku ditaruh di mana gitu Rasul?" Jadi pejabat nang endi? Rasul ternyata nepuk pundaknya Abu Dzar tadi. Blok. Summa qala, kemudian beliau bersabda, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, innaka dhaifun." Kamu itu lemah. Padahal tadi dalam masalah iman tadi ya, kuat sekali, berani sekali sampai babak belur. Tapi Rasul ternyata menyatakan, innaka dhaifun, hai Abu Dzar, kamu itu lemah. Jadi sahabat yang hebat itu pun ternyata Rasul nepuk, kamu itu lemah. Wa innaha amanatun, dan menjadi pejabat itu benar-benar amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan sesungguhnya jabatan itu bahasanya itu tadi, jabatan itu yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, khizyun. Khizyun itu kerugian. Wa nadamatun, dan penyesalan. Sesungguhnya jabatan-jabatan itu di hari kiamat nanti merupakan kerugian dan penyesalan-penyesalan. Illa, kecuali man akhadhaha bihaqqiha, yang mendapatkannya dengan hak, dengan cara yang benar. Wa addalladzi alaihi fiha, dan melaksanakan apa-apa yang diwajibkan atas mereka ketika menjabat atau menjadi seorang pemimpin. Ini hadis yang pertama. Ini tadi pelajaran yang kita dapatkan, sahabat yang hebat tadi Abu Dzar Al-Ghifari, ketika beliau minta kepada Rasul, disebut kamu itu lemah dan jabatannya adalah amanah. Dan nanti di hari kiamat itu kerugian dan penyesalan. Artinya banyak pejabat, banyak pemimpin di hari kiamat nanti mendapatkan kerugian. Kerugian itu berarti dia menjadi pemimpin tapi tidak bisa melaksanakan kewajibannya, atau bahkan ketika menjadi pun caranya tidak benar, menghalalkan segala cara. Lah ini nanti kebanyakan pemimpin yang seperti itu akan merugi. Main suap menyuap itu kan dosanya besar itu, gitu. Main tipu menipu, fitnah menfitnah, biasanya sikut kanan sikut kiri, itu kadang-kadang begitu. Jadi kalau udah di dunia ini kadang-kadang dengan saudara aja karena mungkin beda pilihan itu sudah dipadu. Nah ini ternyata nanti menjadi kerugian karena memutus silaturahim, melakukan suap menyuap, dan menghalalkan segala cara, itu akan menjadikannya banyak dosa dan itu menyebabkannya masuk neraka. Itu kerugian. Wanadamatun, dan penyesalan, menyesal. Nanti banyak, mudah-mudahan kalau di antara kita ada yang menjadi pemimpin, mungkin mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seorang pemimpin itu harus menjalankan amanah. Illa, kecuali yang tadi diperkecualikan, siapa yang tidak rugi di hari kiamat dan tidak menyesal, mereka adalah man akhadhaha bihaqqiha, yaitu yang mengambilnya, mendapatkannya dengan cara yang suap menyuap, tidak menghalalkan segala cara. Ikut seleksi, ada tes, kemudian dia mendapatkan apa itu, terpilih lah, itu mungkin caranya benar, tidak melalui cara-cara yang ilegal. Wa addalladzi alaihi fiha, dan ketika menjadi pemimpin dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Itu apa itu, dua hal itu ya. Jadi ketika menuju menjadi pemimpin itu caranya benar, dan ketika sudah menjadi pemimpin itu dia benar-benar bisa amanah menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Tapi artinya apa tadi disebutkan Rasul itu?
kebanyakannya nanti orang yang memimpin itu merugi di akhirat dan menyesal. Mengapa kok dhisik aku kepilih? Mengapa kok dhisik aku jadi presiden, jadi menteri, tapi ternyata dengan menjadi pejabat itu dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Ini hadis yang pertama. Di dalam ayat disebutkan, ini surah Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, "Inna sesungguhnya kami aradna telah menawarkan al-amanata amanah alas samawati wal ardi kepada langit, bumi, wal jibali dan gunung-gunung. Fa'abaina, tapi semuanya menolak, enggan, an yahmilnaha, untuk memikul amanah itu. Wa asfaqna minha, semuanya khawatir tidak mampu untuk melaksanakannya, yaitu beban amanah tadi. Wa hamalahal insan, akan tetapi manusia siap untuk memikul amanah itu. Jadi ditawarkan ke langit, bumi, gunung-gunung, semuanya menolak, tapi ternyata manusia siap untuk memikul amanah itu. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini surah Al-Ahzab. Maksudnya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Maksudnya kuncinya sebenarnya di ujung ayat itu. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu makhluk yang amat zalim dan bodoh. Ini artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kebanyakan pemimpin itu berbuat zalim, kebanyakan. Maka mudah-mudahan kalau ada saudara kita yang menjadi pemimpin, mudah-mudahan tidak termasuk mayoritas pemimpin yang suka berbuat zalim. Kalau zalim itu berarti ya tidak adil. Zalim itu kebalikan dari adil. Kalau adil itu apa dalam bahasa agama kita? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu disebut adil. Lah kalau zalim berarti apa? Waz'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi perbuatan zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi sebenarnya juga tidak tepat juga ada yang mengatakan adil itu sama rasa sama rata. Pokoknya kudu podo plek itu baru adil, itu juga salah. Maka dalam Islam ternyata adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, seorang orang tua punya dua anak. Yang satu masih bayi, yang satu sudah kuliah. Anak pertama jadi mahasiswa atau mahasiswi. Anak yang kedua bayi. Lah nek adil itu kudu podo. Berarti ketika membelikan anak yang mahasiswa laptop itu ya, itu berarti beli dua itu. Sing bayek masa ora dikei. Enggak adil itu. Beli sepeda motor ya dua itu. Anaknya dua kok. Yang satu masa diberi sepeda motor. Ketika yang tadi dikasih susu, yang masih suka ini kasih kempang loro no. Anaknya loro kok. Ini sing bayi ya kayak kempong, sing mahasiswa juga kayak kempong, itu adil. Tidak. Adil itu tidak harus sama. Tapi empan papan tadi. Maka kalau dia punya anak yang mahasiswa, dibelikan laptop, diberikan mungkin sepeda motor, dibiayai untuk kuliahnya. Sementara yang bayi baru hanya kempong sama susu. Itu insya Allah adil karena di situ tempatnya. Karena yang dibutuhkan si bayi baru itu. Sementara yang sudah mahasiswa sudah beda. Insya Allah. Ini bukan berarti kemudian orang tuanya tidak adil. Itu sing anak pertama guys, kayak opo-opo, sing bayi ngerti kayak enggak. Ini hanya empan papan, tidak harus sama. Itu yang disebut dengan adil.
Bahkan sekali lagi bahasanya kalau gambarannya, sing jenenge adil kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Peci kita itu mungkin harganya murah, itu 50.000, 60.000. Dan kalau beli sepatu mesti lebih mahal. 200.000, 300.000, 500.000. Apa mahal-mahal kayak dhuwur? Ya tidak, sepatu mahal 2 juta tetap tidak sing jenenge sepatu itu. Peci regane 10.000, 15.000 tetap neng dhuwur itu. Itu karena itulah adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka hakim pengadil itu disebut adil. Hakim itu disebut adil ya kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, itu adil. Kalau dia yang benar disalahkan tapi yang salah malah dibebaskan, itu berarti dia tidak adil, zalim. Maka hakim yang adil itu berarti sing benar ya katakan benar, tidak tergantung sing bayar. Sing menang sing bayar, kalau itu nanti nggak adil lagi. Akhirnya sing bayar menang, sing orang bayar kalah, meskipun sing bayar itu jane salah, tapi karena bayar dimenangke. Lain namanya hakim yang tidak adil, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena memang kadang-kadang orang-orang komunis kan begitu. Adil itu sama rasa, sama rata. Ya tidak tepat. Ada pernah punya gambaran. Ada seorang manusia itu sosok itu seneng protes. Dia sambil kira-kira seleh, apa itu, ngelaras lah bahasa kita tuh. Ngelaras neng wit tasem gede. Sambil bayangke, berfilosofi. Memang nek dipikir-pikir Gusti Allah ya ora adil. Lagi wit wasem bedene kok ngene, buahe malah gur cilik-cilik. Lah kae wit semangka wae, wite gur cilik, buahe malah gede-gede. Mesti sing wit asem ngene iki buahe gede, sing ana cilik kan gitu to. Lah iki sing wite gedene kok ngene malah buahe cilik-cilik. Wite sing cilik buahe malah gede-gede. Aki memprotes keadilan Allah itu ndelalah kejigloan asem siji pluk. Baru merasakan, ya, untung ini buahnya cilik-cilik, nek buahnya semongko-semongko mati aku. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, itulah adil. Jadi maka kebalikan adil tadi apa? Zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kalau seorang hakim tadi yang salah dikatakan benar, tapi yang benar malah dikatakan salah, itu berarti apa itu? Hakim yang zalim. Tapi kezaliman yang paling besar sebagaimana firman Allah, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik, menyekutukan Allah, itu adalah zalim yang paling besar. Mengapa berbuat syirik itu zalim yang paling besar? Karena yang harus disembah yaitu Allah malah ora disembah. Tapi yang tidak boleh disembah wit-witan mungkin ya, makhluk-makhluk yang aneh-aneh, makhluk halus lah kira-kira begitu ya, sing bau reksa ini itu jarine itu malah disembah. Kuburan malah disembah, wit-witan malah disembah. Yang harus disembah malah tidak disembah. Yang tidak boleh disembah malah disembah. Lah itulah puncak kezaliman itu. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah yang harus disembah malah ora tahu disembah. Yang tidak boleh disembah malah disembah-sembah. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan sekarang bahasanya kalau pakai bahasa kiasan itu banyak penyembah-penyembah tidak hanya berhala, banyak penyembah-penyembah uang. Artinya ternyata dia tunduknya hanya dengan uang. Maka ada istilah UUD, ujung-ujungnya duit. Semuanya itu penyembah-penyembah duit ternyata itu. Itu semuanya kalau ada duit, agama saja bisa berubah itu kalau urusannya duit. Nah itulah kadang-kadang rebutan jabatan itu juga nanti ujung-ujungnya di situ tadi, UUD tadi, ujung-ujungnya duit. Jadi fitnahnya itu benar-benar berkaitan dengan
harta. Nah, ini orang menjadi berbuat zalim. Nah, ini kebanyakan pemimpin. Jahulan, kalau jahul itu artinya bodoh. Dia sudah tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kebodohan itu ada sebenarnya, memang dia tidak tahu ilmunya. Tapi ada kebodohan itu dia tahu teorinya, tapi dia tidak mau mempraktekannya. Itu juga termasuk orang yang bodoh. Tahu kalau berbuat adil itu dapat pahala, tapi dia nggak mau melakukannya. Tahu berbuat zalim itu akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jek nekat dilakukan. Itu berarti wong bodoh. Ngerti itu nyebabkan rokok kok ya dilakukan, itu bodoh. Nah, itu jahulan. Maka kebanyakan manusia yang menjadi pemimpin itu zalim dan bodoh. Dan kadang-kadang mengapa dia tidak mengambil yang benar dan yang baik? Karena hawa nafsunya. Seringkali yang menggelincirkan adalah hawa nafsu. Ngerti nek ngono kuwi sing bener. Nek nyogok itu itu salah itu ngerti. Ning aku nek ra ngene ora iso menang kok. Nah, karena apa? Hawa nafsunya. Nek ra ngono aku ora menang. Ya wis akhire kudu ngono. Maka ada istilah zaman edan yen ora ngedan ora keduman. Ini apa itu? Jayabaya, namanya siapa itu? Rangga Warsita nggih. Begawan Rangga Warsita. Zaman edan yen ora edan ora keduman. Nanging sak edan-edane kan ya. Sak beja-bejane wong edan luwih beja wong sing eling lan waspada. Ini begawan Rangga Warsita. Maka mudah-mudahan ya, tapi yang seperti itu tidak banyak. Sing eling lan waspada itu tidak banyak. Elingan yang benar yang salah mana, waspada jangan sampai tergelincir kan gitu toh. Itu tidak banyak pemimpin yang seperti itu karena hawa nafsunya tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini ada penjelasan tafsir tentang al-amanah dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir Al-Quran Al-Azim itu tafsir Ibnu Katsir. Jenengan mungkin kalau disebutkan nama kitabnya enggak familiar, tapi disebut kitab tafsir Ibnu Katsir, oh iya tahu krungu kitab tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana ayat ini tadi ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir? Ini hiya al-fara'id wa haqqun ala kulli mu'minin alla yaghsha mu'minan wala mu'ahidan. Ini penjelasan dari Ad-Dhahhak dalam kitab Ibnu Katsir. Ini penjelasan Al-Qatadah Ad-Din Al-Fara'id Al-Hudud. Lah, ternyata zoluman di sini ditafsirkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Zoluman tadi, zoluman jahulan. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Itu orang-orang yang munafik. Orang munafik itu tanda-tandanya kan diantaranya kan ada 3 itu. 1, kalau idza haddatsa kadzaba. Nek ngomong berbohong. Kalau dia berucap, dia berbohong. Mungkin janji-janjinya palsu. Engko nek aku dadi pemimpin dadi A, tapi bane dadi Z. Kan gitu. Ora B tapi Z. Aduh banget kok itu. Nanti kalau jadi pemimpin nanti begini-begini, tapi kenyataannya setelah jadi begitu. Lah ini artinya orang yang suka berbohong. Nah, ini di antara tanda-tanda kemunafikan. Itu munafik. Karena memang munafik itu ada 2 macam, bapak-bapak, ibu-ibu. Munafik itu yang paling berat itu munafik akidi.
munafik dalam akidah. Orang yang munafik dalam akidah ini bukan muslim. Siapakah orang munafik akidah ini? Munafik yang besar ini. Itu mereka yang menyatakan keislamannya dengan lisan, tapi hatinya mengingkarinya. Itu orang munafik yang hakiki, itu yang akidi tadi. Jadi mengatakan bahkan dia bersyahadat, tapi di dalam hatinya dia anti dengan apa yang ucapan. Dia hanya ingin menjadi mata-mata di kelompok itu. Nah, gitu. Itu orang munafik. Maka an-nifaq itu bapak-bapak ibu-ibu, kemunafikan itu waktu di Mekah belum ada. Waktu Rasulullah di Mekah itu belum ada orang munafik. Mengapa? Karena umat Islam itu waktu itu minoritas. Orang yang anti Islam nggak perlu dia mendo-mendo jadi muslim. Karena mereka itu mayoritas. Bahkan mengusir. Siapa yang muslim itu diusir itu. Bahkan Nabi Muhammad pun kan sempat mau dibunuh itu. Kalau kita membaca sirah Nabi, Nabi kan mau dibunuh itu. Tapi khawatir nanti kalau Muhammad itu terbunuh oleh satu suku, nanti keluarganya Muhammad akan menuntut balas kepada suku itu. Supaya tidak ada tuntutan, maka apa? Setiap suku yang ada diambil satu pemuda, kumpul ke, nanti bunuhnya bareng-bareng. Supaya apa? Nanti ketika terbunuh bareng-bareng, keluarga besar Muhammad ini nanti tidak bisa menuntut lah, kabeh wong no. Nanti kalau mau menuntut, itu kan rencananya setan waktu itu seperti itu. Tapi wa makaru wa makarullah. Mereka membuat rekayasa, tapi Allah pun juga akan mengalahkan mereka dengan rekayasa Allah, tanda kutip. Akhirnya Rasulullah bisa keluar dari rumah. Rumahnya sudah sudah dikepung itu. Nanti kalau Rasul keluar langsung dibunuh bareng-bareng. Tapi mereka ketiduran kan itu. Kemudian Rasul bisa apa itu hijrah, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu mau dibunuh, dibuka selimutnya, ternyata bukan Muhammad, Ali bin Abi Thalib. Muhammad sudah pergi. Akhirnya dikejar. Itu kan kalau kita lihat cerita, itu Rasul mau dibunuh loh itu. Mengapa harus hijrah itu? Karena mau dibunuh oleh orang-orang Mekah. Itu orang dulu, mengapa tidak ada orang munafik? Karena Islam minoritas, maka orang yang anti Islam itu nggak perlu menda-menda jadi muslim, nggak perlu. Tapi ketika Islam datang ke Madinah dibawa oleh Rasul, ternyata penduduk Madinah mayoritas mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka umat Islam menjadi mayoritas di Madinah. Maka Rasulullah itu tidak hanya Nabi, beliau juga pemimpin Madinah. Maka nanti punya piagam Madinah, itu kan undang-undang yang dibuat oleh Rasulullah untuk hidup bersama antara Muslim dengan non-Muslim. Lah di situ baru muncul yang namanya orang munafik. Karena apa? Islam sudah mayoritas, sudah berkuasa. Tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu siapa itu Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh hebat Madinah. Digadang-gadang calon pemimpin Madinah. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang-orang udah, oh ini pokoknya pemimpin itu ya Abdullah bin Ubay bin Salul nanti. Ini udah digadang-gadang calon pemimpin Madinah. Tapi ketika Rasul datang ke Madinah, ternyata banyak yang masuk Islam belok. Akhirnya mereka menginginkan Rasul untuk menjadi pemimpin di Madinah. Lah si Abdullah itu kira-kira ya marah. Iki gara-gara Muhammad, iki aku rasido dadi pemimpin. Gara-gara sama Muhammad. Kalau nggak ada Muhammad datang, saya yang jadi pemimpin. Tapi karena Muhammad datang, ternyata orang-orang Madinah berbelok kepada Muhammad. Oh, ini sakit hatinya rakaruan si Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Maka dia kalau tidak masuk Islam, yo sudah mayoritas, jadi malah elit gitu, menentang. Karena apa? Menjadi minoritas nanti. Tapi kalau ikut itu yo gitem-gitem.
maka akhirnya dia menyatakan keislamannya, tapi sebenarnya dia anti dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini muncul yang namanya kemunafikan. Maka ketika mau perang Badar itu apa? Mereka berusaha untuk apa? Untuk musuhmu itu 1000 lho. Kene ger pira iki ger 100 200. Kamu siap mati neng kono. Akhirnya mereteli. Beberapa yang mau berperang di perang Badar itu mereteli, kenapa? Karena diojo-ojoi sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah contoh apa itu kemunafikan yang ada. Nah itu munafik yang paling kuat itu munafik dalam akidah. Lesannya mengatakan iman, tapi hatinya mengingkarinya. Itu munafik yang sejati. Tapi ada munafik yang amali. Lah kalau munafik amali ini bapak-bapak ibu-ibu, orangnya insya Allah masih disebut muslim, tapi ya dosa besar. Tadi kalau berbicara berbohong, kalau berjanji menyelisihi, kalau berselisih itu dia culas bahasanya. Kalau berselisih itu sangat jahat. Bu, tanda-tanda akhlak yang baik itu menurut para ulama itu akan kelihatan ketika bermusuhan. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, kalau tidak salah Umar bin Khattab, ada orang yang mengatakan dia dekat orang itu. Yakin kamu mengenal benar? Mengenal wahai Umar. Kamu pernah berselisih dengan orang itu? Belum. Kalau kamu belum pernah berselisih, kamu belum mengenal dengan baik. Karena orang itu baik atau tidak baik, itu ketika berselisih gitu. Ketika berselisih kok tetap menjaga adab, meskipun berselisih tetap menjaga adab, itu orang baik benar itu. Tapi kadang-kadang orang itu pas apian muape, begitu berselisih ora karuan, semua rahasia koncone itu diwobal semuanya itu. Iki macam-macam karena apa? Karena sudah habis dekat kemudian menjauh. Ini tanda-tanda dia tidak baik. Maka tanda-tanda orang itu baik atau tidak, Bu, itu ketika sudah berselisih dengan baru tahu. Dengan padu berselisih baru ketahuan orang itu baik atau tidak. Kalau dengan belum berselisih, rong ketok asli nih. Tapi kalau sudah berselisih, reaksinya bagaimana ketika dia berselisih, itu akan kelihatan dia itu baik atau tidak. Itulah ternyata di antara cara mendeteksi orang itu baik atau tidak ketika berselisih. Kalau berselisih ternyata akalnya tidak ada, emosinya meluap-luap, itu tanda-tanda. Pas konco itu wape kok ngono, pas padu buaya ini, yo, itu berarti tanda-tanda yang tidak baik. Maka bahasanya orang munafik itu ada, apabila apa itu berselisih, maka dia fajaro. Bahasanya berbuat licik, berbuat culas, kira-kira itu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Nanti kalau ada pemimpin itu ya mudah-mudahan kita tidak, kalau di antara saudara kita yang memimpin, mudah-mudahan tidak yang seperti itu. Kesimpulannya dari kitab-kitab tafsir tadi bapak-bapak ibu-ibu, menurut para ulama apa tuh yang dimaksud amanah? Bahwa jabatan itu adalah amanah. Lah amanah yang dimaksud itu apa? Ada penjelasan ini tadi dalam kitab tafsir, kita simpulkan tadi. Kalau saya baca satu persatu nanti menghabiskan waktu. Tapi dari ini tadi, keterangan ini tadi, ini dari kitab tafsir Ibnu Katsir. 1, 2, 3. Ini kalau kita simpulkan 1, 2, 3, 4 itu. Sebagian ulama menyebut yang namanya amanah itu ad-din, agama, al-faraid wal hudud. Jadi memahami amanah itu 3 poin ini. Agama itu apa? Ad-din. Artinya orang yang amanah itu orang yang menjaga agama. Intisari dari agama itu kan perintah-perintah untuk melakukan yang baik, larangan-larangan untuk melakukan yang buruk. Maka para ulama membuat filosofi, kalau agama itu memerintah, pastikan itu kebaikan. Kalau agama mengharamkannya, pastikan itu keburukan. Apa yang dilarang agama kita? Mencuri, berbuat zina, itu pasti buruk. Apa yang diperintahkan? Perintah jujur, berbuat adil, itu pasti baik. Nah, itu
Maka yang namanya amanah itu menjaga agama, taat agama. Berarti pemimpin yang amanah itu pemimpin yang taat agama. Perintah agama jalankan, larangan-larangannya tinggalkan. Itu makna amanah yang pertama. Makna yang kedua, al-faraid. Al-faraid itu apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Al-faraid itu bisa diartikan kewajiban-kewajiban. Tapi makna yang kedua, faraid itu sebenarnya hukum mawaris. Ilmu mawaris itu seringkali disebut ilmu faraid. Kita kalau artikan faraid dengan ilmu warisan, itu Rasul pernah bersabda, nanti pertama kali ilmu yang akan dicabut oleh Allah itu ilmu faraid, ilmu mawaris. Itu ilmu yang pertama kali akan dicabut. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak di antara kita sholatnya wis baik, sholat 5 waktu jalan, puasa Ramadan jalan, yang kaya-kaya bayar zakat jalan, bahkan sudah beribadah haji, rukun Islam dilakukan. Tapi tergelincirnya ketika sedo jelang wafat, dia tidak mau menggunakan pembagian harta dengan cara Allah, tapi sak penake dhewe. Kowe engko semono, kowe semono. Mengapa? Karena dia nggak percaya. Nanti kalau diukur dengan ilmu faraid, jojo engko ora adil Allah. Nauzubillahi min dzalik. Padahal yang paling adil itu adalah Allah. Maka seorang muslim yang benar itu ketika mau sedo bilang kepada anak-anaknya, anak-anakku, aku duit tinggalan-tinggalan ini, nanti ketika saya meninggal bagian menurut ilmu mawaris, menurut apa itu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam ilmu mawaris. Karena kadang-kadang wes kowe iki mati pas dibagi kabeh. Kenapa? Enggak percaya dengan Allah. Nanti lah ini sering kali orang nanti tergelincirnya masalah mawaris. Salatnya wes apik, puasane wes apik, bahkan haji, tapi begitu mau meninggal tergelincir, dia nggak mau menggunakan aturan Allah, tapi menggunakan aturan dewe, merasa sing adil ya pembagianku kok nek duaku adil, padahal yang paling adil mestinya Allah. Itulah makna al-faraid. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ujian terakhir kita itu biasanya terkait dengan ketika meninggal, apakah harta kita akan kita bagi kepada anak-anak kita menurut aturan agama atau menurut sak penake dhewe, menurut aku atau menurut agama. Lah ini itu ujian terakhir kita yang mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mungkin kalau boleh memberikan apa itu masukan ketika kita jelang situ, wasiat kepada anak-anak, nak, nanti kalau saya meninggal bagikan harta warisnya bapak iki atau ibu iki dengan ilmu mawaris miturut agama. Insya Allah itu adil dan jenengan lolos yang terakhir. Itu ujian terakhirnya lolos. Itulah maka ilmu faraid disebut ilmu yang paling banyak tercabut. Apa? Orang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi begitu masalah faraid dia tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ilmu yang pertama kali akan dicabut. Banyak umat Islam yang nanti seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Kalau faraid yang kedua itu kewajiban, berarti pemimpin amanah itu pemimpin yang selalu melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Itu namanya al-faraid. Al-hudud, bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu makna al-hudud? Maka nanti jam 7 nggih, maksimal nggih, jam 6 sampai jam 7. Al-hudud, al-hudud itu sebenarnya daerah perbatasan. Had itu daerah perbatasan. Hudud, saya pernah melewati hudud itu perbatasan antara Irak dengan Jordania. Itu namanya ada boarding. Itu ada hudud, batas negara. Hudud. Hudud itu juga punya makna dua, bapak-bapak, ibu-ibu. Makna sempit, makna luas. Makna sempit dari hudud, nanti kalau jenengan belajar agama, mendalami agama, al-hudud itu makna sempitnya apa? Al-hudud itu adalah kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran yang sanksi-sanksinya sudah ditentukan oleh Allah. Itu hudud. Pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan
yang sanksinya sudah ditentukan oleh Allah, itu namanya hudud. Contoh, orang kalau mencuri dalam Islam apa? Potong tangan, itu hudud. Jadi haddus sarikoh, hadnya pencurian, potong tangan. Tapi memang ada syaratnya nanti. Syaratnya untuk pencurian itu, untuk potong tangan tetap ada syarat-syaratnya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, seorang pencuri yang memenuhi syarat sebagai pencuri yang terpotong tangannya, maka nanti akan dipotong. Contohnya umpamanya yang akan terhindar, contohnya kalau bapak mencuri harta anaknya, itu enggak kena hukuman potong. Kena taksir, boleh kena hakim, tapi enggak bisa dipotong tangan. Itu contoh. Jadi kalau bapak mencuri uang anaknya, itu tidak kena potong tangan. Ini contoh perkecualian. Nanti ada dalam perkecualian itu. Itu namanya hudud. Apa itu had? Ada hadud zina. Kalau orang berbuat zina, kalau dia belum pernah menikah, apa hukumannya? Cambuk 100 kali. Kalau anak-anak yang masih jomblo itu kok berbuat zina, kalau dalam Islam kalau konangan, cambuk 100 kali. Tapi kalau seperti jenengan, seperti saya, jenengan ini yang menikah atau pernah menikah, janda duda, kok berbuat zina, apa hubungannya? Rajam sampai mati. Dirajam sampai mati, itu namanya hudud. Bahkan di zaman Rasul itu pernah ada, ibu-ibu, di zaman Rasul itu pernah ada seorang wanita berbuat zina, tapi tobat. Wahai Rasul, saya habis berbuat zina. Jangan-jangan kamu hanya ambung-ambungan. Tidak Rasul, saya berbuat zina. Jadi malah ngaku. Rasul malah melengos. Sojo-jojo kamu waktu itu pas ora sadar. Enggak Rasul, saya sadar. Apa akhirnya? Karena wanita tadi mengakui dan ingin bertobat, maka Rasul ya sudah. Apa itu? Waktu itu ternyata wanita itu punya kandungan. Ya sudah. Kamu tunggu saja sampai kandungannya lahir. Setelah lahir, wanita ini datang lagi. Wahai Rasul, ini anak saya sudah lahir. Sudah saya susu. Kamu susui. 2 tahun setelah itu, wanita itu datang lagi kepada Rasul. Ini rata kau jane akan dihukum oleh Rasul. Tapi datang lagi kepada Rasul. Rasul, ini anak saya sudah saya susui, sudah saya sapih. Maka akhirnya Rasul bawa wanita itu kemudian dirajam sampai mati. Apa sabda Rasul? Wanita ini tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa itu. Itu kalau dia nggak datang kepada Rasul, Rasul nggak nyari-nyari. Maka hukuman itu nggak nyari-nyari. Oh, orang siapa itu tangkap, itu tidak. Tapi kalau ketahui apa itu saksinya ada 4 orang nanti syaratnya. Itu nanti akan ada hukuman seperti itu. Lah bagi kita yang mungkin ada saudara kita yang berbuat itu dan tidak mau dirajam, minta bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah, karena mudah-mudahan Allah menerima taubat. Nah, daripada nanti kalau tidak bertobat, nanti hukumannya dilipat gandakan di akhirat. Itu hudud yang pertama. Hudud yang kedua itu adalah batasan-batasan Allah, itu adalah larangan-larangan Allah. Allah batasan, ojo dilanggar, daerah perbatasan. Setiap negara itu punya wilayah perbatasan dan tidak mau dilanggar. Umpamanya pesawat aja ngelanggar aja, pesawat itu nggak boleh ngelanggar. Bahkan kalau mereka bisa ditembak itu. Itu namanya had, hudud, perbatasan. Dan bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering berselisih itu gara-gara perbatasan. Sing jenengan punya sawah lah, punya tanah, sok-sok iki batas endi, tanahku karo tanahmu iki batas endi, itu masalah perbatasan. Perang Irak-Iran itu ribut perbatasan loh, itu ributnya daerah perbatasan. Karena ribut kalau kita paling padu, tapi kalau presiden karo presiden dua tentara, perang terjadi. Kenapa? Ribut masalah perbatasan. Dan Allah itu punya perbatasan juga, nggak mau dilanggar. Kalau kamu melanggar, hati-hati. Kamu saya masukkan neraka, kamu dosa. Itu namanya had, hudud. Maka hudud itu artinya kebalikan dari faraid. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah
itu berarti batasan Allah tidak boleh kita langgar. Allah melarang kita berbuat zina, kok berbuat zina? Kayak dosa, ada dosa. Allah melarang kita berbuat syirik, kok kita menyekutukan Allah, masuk neraka kekal nanti kita. Itu namanya hudud, daerah perbatasan yang tidak boleh dilanggar. Itu hudud dalam arti yang luas. Maka kalau amanah itu kita artikan itu, berarti pemimpin yang amanah itu yang taat dengan agamanya. Kewajiban-kewajibannya dilaksanakan, dan hudud yang diharamkan juga dia hindari, maka pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang benar-benar amanah. Yang kedua itu amanah itu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah itu urusan ibadah, dia sholatnya benar, puasanya benar. Hak kepada manusia ketika berjanji kepada manusia, nanti kalau saya pemimpin nanti begini dilaksanakan. Lah itu berarti orang yang amanah, pemimpin yang amanah. Kalau janji-janjinya 1, 2, 3, 4, 10 begitu jadi pemimpin semuanya tidak dilaksanakan, berarti ini pemimpin yang tidak amanah. Itulah yang memiliki jabatan ada dua macam, amanah atau khianah. Jadi kalau orang mukmin, insya Allah dia menjalankan kewajiban agama, yang haram ditinggalkan, kewajibannya sebagai pemimpin dilaksanakan, maka dia akan menjadi pemimpin yang amanah. Dan kalau tidak demikian, berarti nanti menjadi pemimpin yang khianah. Kalau kita sudah menjadi pemimpin yang khianah, maka kita akan menyesal di hadapan Allah dan merugi karena akan masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, seri konsep kepemimpinan di dalam Islam. Baru hadis yang pertama nggih. Saya masih punya sekitar 8 hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, dilanjutin kok yo ngeten iki, tambah hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nanti kalau dari panitia minta judul baru atau minta sesuatu, monggo request boleh nanti. Temanya tentang apa? Hari ini bulan apa niki? Niki bulan Agustus, nek kalender Hijriah. Hah? Safar itu apa ini yang menarik ini? Safar itu yang menarik, di akhir bulan Safar itu terjadi hijrah Rasul dari Mekah menuju Madinah, itu di bulan Safar, tapi di akhir bulan ini. Ini contohnya, umpamanya membahas karena di bulan Safar ada kejadian hijrah, maka kita kaji tentang hijrah dan lain sebagainya. Itu monggo nanti dari panitia Pak Fajar, Pak Agus, nanti mungkin beberapa hari atau sepekan sebelum saya datang nanti dikasih judul, enaknya ibu-ibu kita mau bahas apa, monggo nanti akan kita kaji di sini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 7, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.